أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yuk dibuka yuk Ali Imran. Saudara keluarga Imran ya. Ali Imran. Ali Imran itu bukan nabi, ibu semuanya ya, tapi adalah orang yang sama Allah diberikan hikmahnya. Terus dibuka Ali Imran. Tos ada ya nak? Katakanlah Muhammad tanpa terkecuali apabila hambaku mencintaimu, bahwa mereka akan dapat cintaku dan ampunanku. Janten upami kita mencintai Rasulullah, akan otomatis kita dicintai Allah. Sarang kengeng mah dua poinnya, kengeng cinta Allah, sarang kengeng ampunan Allah. Jantan cinta ka Rasulullah teh otomatis gitu ya. Sarang entong pas bulan Rabiul Awal aja, pas mauludan maulid, di mana-mana maulid mungkin pamisa atos ieu hilap gitu ya. Sok urang emut yo atos Al-Qur'ana, urang emut ya. Kita mencoba ke hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tos sadayana, fokus. Nah, pada waktu itu, masya Allah, tabarakallah, Allah tenang, fokus, gitu ya. Jadi pada waktu itu Allah turunkan, gitu ya, Allah turunkan melalui kelahiran seorang bayi dari rahim seorang wanita, bahwa saat itu kelahirannya disambut kegembiraan yang luar biasa. Itulah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu semua gembira, walaupun Rasulullah belum terdapat informasi ya, gitu kan, belum menjadi nabi, tidak gitu ya. Beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib. Yuk ibu-ibu bayangkan, pada waktu kelahirannya seluruh keluarga Rasulullah itu gembira. Bahkan ada keluarga dari Rasulullah yang Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gembira banget. Jadi semuanya keluarganya gembira nih. Oh, kelahiran gitu-gitu, kelahiran. Gembira banget. Yang namanya, nih pamannya ya, paman ini namanya diabadikan sama Allah dalam Al-Qur'an. Dia itu ikut gembira. Ada yang tahu pamannya ini siapa? Abu Lahab. Masya Allah. Pamannya itu Abu Lahab. Ada yang tahu Abu Lahab ini bagaimana kehidupannya? Nggak tahu? Abu Lahab? Nggak tahu?
Saha anu meninggal Abu Lahab? Umi udah pernah ya, Kak Umi wae sananya. Saha anu meninggal Abu Lahab? Yang pakai masker? Pamannya. Bagaimana akhlaknya? Jahat banget ya. Jahat banget ya. Abu Lahab teh jahat banget ya. Tapi waktu Rasulullah datang mah gembira. Rasulullah Muhammad waktu Muhammad lahir mah gembira. Sama kayak saudara-saudara kita ya. Paman gitu ya, ke keponakan gembira banget. Sampai, nah ini kisah yang jarang dikemukakan. Sampai saking gembiranya, Masya Allah gitu ya, aku bakalan punya keponakan. Saking gembiranya sampai membebaskan satu budak wanita namanya Suaibah. Gitu ya. Saking atohna Muhammad lahir sampai memerdekakan budak. Zaman dahulu mah Bu, itu memerdekakan budak itu sesuatu yang luar biasa. Kan masih zaman perbudakan ya. Eta teh sesuatu kehormatan gitu ya, bisa gue bebasin budak itu ya, karena punya budak itu kehormatan juga gitu ya, sampai dilepasin gitu ya. Saking senengnya eta teh Abu Lahab ya, saking senengnya Abu Lahab, saya mau bebasin namanya Suaibah. Singkat cerita, Suaibah ini menjadi ibu susu pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jantan ibu susunya Suaibah teh. Setelah itu siapa? Halimatus Sa'diyah. Karena zaman itu ibu kayak kita ya, sekarang lagi viral apa gitu ya, viral. Waktu itu yang ramainya itu adalah menyusukan anak-anaknya ke orang lain dari daerah tertentu. Misalnya di sini ada daerah mana yang bahasanya halus, akhlaknya bagus. Kalau di Bandung, di Jawa Barat teh mana ya? Tasik gitu, yang terkenal Halimpu, gini maksudnya daerah-daerah kayak gitu lah. Kalau gini di gunung, akhlaknya bagus. Nah sama di Arab juga kayak gitu. Jadi anak-anak itu dikesanakan untuk disusukan. Nah Suaibah ini menjadi ibu susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab ini galak sama Rasulullah, menentang Rasul itu setelah Rasulullah jadi Nabi. Sebelumnya mah bagus ya, sebelumnya bagus. Singkat cerita, Abu Lahab ini mati aja ya, karena orang yang sangat tidak disukai. Abu Lahab teh mati. Setelah itu salah seorang paman Nabi, selisihnya beda 3 tahun sama Nabi. Ada yang tahu? Masih muda juga. Namanya Abbas. Abbas ini seorang ulama, seorang soleh ya, bermimpi. Mimpiin siapa? Mimpiin Abu Lahab. Ini hadisnya sahih ya, hadis qudsi. Mimpiin Abu Lahab. Ditanya, Abu Lahab, apa yang terjadi di sana di alam kubur? Terus Abu Lahab jawab, aduh, di sini teh mengerikan. Di sini saya disiksa terus-terusan. Di sini saya tiap hari dibukakan pintu neraka. Saya udah nggak mau tinggal di sini, saya nggak mau. Di sini tuh mengerikan, lalu saya ketakutan. Kata Abu Lahab begitu. Dan memang begitu ya. Saking jeleknya sekali itu gitu, sampai sama Allah dimasukin dalam Al-Quran. Jadi pembelajaran kita, betul? Jangan seperti Abu Lahab. Terus kemudian, tapi kata Abu Lahab begitu, tapi ada satu hari di mana saya dapat minum. Kata Abu Lahab gitu. Ini hukum alam kubur ya, beda dengan nanti hukum di akhirat. Kalau hukum akhirat semuanya tidak akan dapat apa-apa yang masuk neraka. Bahkan minumannya pun minuman nanah yang mendidih. Umi, bunda semuanya, saya qadarullah, saya pribadi pernah mencium langsung nanah. Itu luar biasa. Baunya luar biasa. Dan pernah mencium langsung bau busuk daging manusia. Itu makanya kenapa kata Allah itu jadi ibrah sendiri buat saya, karena memang kata Allah nanti itu orang yang lisannya tidak terjaga,
ya, yang senang menggunjing. Terus gimana sih itu? Itu mana? Gitu ya. Nah, gitu ya. Di emang sayur misalnya gitu ya. Si itu mah gitu ya. Nah, hati-hati. Itu makanannya nanti makan itu, makan daging busuk. Terus menerus. Kalau yang punya iman memang nanti diangkat dari neraka. Tapi di neraka nalami pisan, gak akan kuat. Transit, nah kita mah jangan sampai transit dulu ya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Gitu. Nah, makanya kata Abu Lahab teh mengerikan teh betul. Karena kalau orang kafir itu memang sama Allah dibukakan setiap saat itu di alam kuburnya, di alam barzah. Ini hukum di alam barzah. Dibukakan terus-menerus pintu neraka. Tapi kalau orang soleh mah dibukakannya pintu surga. Sampai kalau orang soleh mah, kapan saya pengen ke sana, gitu sana. Nanti insya Allah kita di kesempatan lain cerita ya, dari pertama sakaratul maut, kemudian apa yang dirasakan ruh saat kita kan lagi ngurusnya suka hektik kan kalau ada yang wafat ya. Nah itu teh ruh teh ngerasain apa saat itu teh ada bahasannya ya, ada gitu ya. Dan kalau mati mah pasti betul. Apa yang ditakutin? Matinya atau apanya? Siksa kuburnya. Yang harus ditakutin mah dapat enggaknya husnul khotimah. Dan kalau mati mah bakalan, tapi dapat enggaknya itu yang harus kita takutkan teh itu. Kira-kira saya dapat enggak ya gitu. Nah itu. Jadi setiap saat begitu lisan, ya Allah, ini teh lisan mengantarkan saya husnul khotimah atau tidak gitu ya. Mata gitu ya, kalau yang senang lihat ikatan Cina 1, ikatan Cina 2 ya, sinetron. Masih ada enggak ya? Terus film-film sinetron sekarang mah banyak yang namanya teh kayak syar'i ya. Hijrah cinta gitu ya. Padahal isinya mah ya pacaran dan sebagainya gitu ya, duniawi. Nah itu hati-hati, mata kita akan dihisab. Ini teh mata yang membimbing kita husnul khotimah atau jadi sebaliknya gitu ya. Nah singkat cerita kita kembali lagi ke Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya ada satu hari saya dikasih minum. Ternyata hari itu hari Senin, hari saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikasih seperti itu? Itu menandakan keadilan Allah, karena dia membebaskan Suaibah jadi bisa mensusui Rasulullah. Karena kalau jadi budak gak akan mungkin bisa menyusui Rasulullah gitu ya, nggak bisa menyusui Muhammad gak mungkin, karena jadi budak kan. Kalau budak dikekang kan gitu ya, kamu bisa gitu ya gitu. Itu maha kuasanya Allah. Eta teh kanu jalmi kafir leres komo deui kanu beriman gitu ya, yang begitu aja sama Allah dibalas. Al jaza min jinsil amal, balasan itu gimana kita. Begitu juga dengan yang kita lakukan sekarang di dunia. Nah saya mah alhamdulillah lancar segala rupina tiasa eta mah al jaza min jinsil amal gitu ya. Jadi itu tadi, satu kebaikan yang dibuat oleh seseorang akan dibalas oleh Allah. Makanya sekarang fokusnya, saya cinta sama Rasulullah, kira-kira Rasulullah ngelakuin ini enggak ya gitu ya. Kira-kira Rasulullah suka enggak ya, karena sunnahnya gitu. Sunnahnya, saya mah Rasulullah teh suka puasa di hari kelahirannya, hari Senin. Oh berarti kita ge hari kelahiran puasa atuh ya? Bukan. Tetap kita mah harus nyontoh sunnahnya Senin dan Kamis gitu teh, catatannya diambil setiap pekannya teh 2 kali, jadi pengen catatannya bagus gitu ya. Makanya sambil saum gitu ya. Siap nggak ini teh? Siap ya.
Semangat atuh. Bismillah ya. Kalau orang di sini Umi ada tahsin. Ada tahsin. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Karena begini. Belum. Oh, belajar tahsin belum. Jadi Umi Bunda semua, sholat itu ada salah satu termasuk rukun qauli namanya Al-Fatihah. Sholatnya tidak akan sah apabila Al-Fatihahnya salah, gitu ya. Kalau sholatnya betul, akhlak kita juga betul. Kalau sholatnya betul, lisannya dijaga sama Allah. Kalau sholatnya betul, matanya dijaga sama Allah. Begitu ngelihat yang bukan mahram teh ya, begitu yang bukan mahram, astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau nggak lihat iklan, misalnya di TV pas lewat ya, banyak seksi atau apa, itu tuh langsung otomatis teh dipalingkan. Gitu ya. Begitu ada yang mau curhat misalnya gitu ya. Nah, kalau yang sholatnya bagus mah, nggak, oh gitu ya. Terus, gitu. Moal gitu. Ya. Terus gimana lagi? Oh gitunya. Kita berlanjut episode berikutnya, gitu ya. Langsung besok tadi disambung lagi, gitu ya. Nah, moal gitu. Upami anu laras sholatna akan ada benteng. Kalau ngedenger, kita teh bakalan seneng ngedengerin Al-Quran dibanding ngedengerin yang lain, termasuk lagu. Jadi akan ada sensitif, nanti ini teh nggak nyaman. Astagfirullahaladzim, asa saregsek, apa saregsek ya? Bahasa Jermannya apa? Saregsek. Duh, ini asa nggak nyaman, ini teh kenapa ya? Gitu. Nanti tangannya juga sama. Begitu nerima uang dari suami teh, papa, yang gitu ya. Ai gitu ya. Bahasa sekarang bahasa Mahmud. Ini teh halal gitu ya. Padahal sageplok ya. Sageplok teh ya gini. Ini teh halal, nanti mah akan ada rasa begitu. Ini teh halal, ai dari mana uangnya? Kan gajian mah udah. Begitu nanti teh. Kalau sholatnya betul, mau langsung alhamdulillah gitu ya. Terterang timana yang penting mah ini moal gimana. Jangan kita teh akan sangat hati-hati sekali menjaga kita dari mata sampai yang masuk ke dalam tubuh kita tuh bakalan hati-hati pisan. Pami sholatna leres amal ma'ruf nahi munkar. Gitu ya, salah satunya supaya sholat ditampi teh Al-Fatihahna kedah leres gitu ya. Nggak usah sorangannya Al-Fatihah ya. Tacan kantos tahsin Umi, tacan. Oh, pami tahsin, pami belajar Al-Quran itu seru. Oh, tajwid, muhun makhrajul huruf. Terus uninga makhrajul huruf. Atas ain teh di mana? Pami orang Sunda mah ain teh seueur kanu hidung. Janten ngiru gitu tah. Salaresna ain teh di tenggorokan. Ya, dari tautnya juga saiton gitu ya. Kedahnya mah syaiton. Praktek sya ya sedikit aja ya Umi ya. Sebelum nanti kita sedikit. Praktek sya. Siap ya? Sampai bismillah aja ya boleh insyaallah ya. Siap ya? Dari tauz ya. Siap, semangat. Belakang aman. Gitu. Amannya terus mulai. Siap? Ibu yang menjender pada pintu. Siap ya? Siap. Ini teh senjata kita Umi Ibu semuanya Al-Fatihah teh. Gitu ya, Al-Fatihah teh senjata kita. Harus ruhnya tuh harus dapat. Karena setiap berakhir ayat itu Allah juga mendoakan kita. Jadi kalau doa itu ibarat kita handphone Umi semuanya. Nih, ini handphone mau berapapun harganya. Sekarang mah ya, sekarang berapa tipenya? Seri A, seri Z, seri C. Sampai motor aja kalah ya harganya sama handphone ya. Semahal-mahalnya handphone
harga tertinggi. Kalau nggak ada kuota sampai enggak teteh? Enggak ya. Kalau nggak punya kuota nyampe enggak? Enggak. Umi nge-WhatsApp ke Vina nge-WhatsApp ke Umi mau sampai berapa tahun kalau Vina tegaduh pulsa maka kan nyampe ke Umi. Betul ya Mi ya? Begitu juga kita sama Allah. Badesa kumaha oge, pami ruh kita nggak dapat koneksinya, nggak bagus, nggak akan dapat koneksi sama Allah. Gitu ya, harus dapat. Kalau ngedoa teh ya, benten Umi sapotos. Ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sedih udah. Apalagi udah sholat ya. Ya sholat sih setelahnya astagfirullah ya. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Benten sekarang astagfirullah ya Allah, astagfirullahalazim gitu. Benten teu Umi. Benten setiga tahun. Ya Allah, ampun abdi ya Allah, ampun sarangnya. Ampun abdi ya Allah, ampun. Nanti seueur. Mau dinawas apanya? Ampun, abdi mual deui ya Allah, ampun gitu ya. Sarang abdi tobat, abdi tobat gitu ya. Gitu benten. Nah itu teh koneksi yang bikin gitu teh hati. Kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, nyampe itu teh. Tapi kalau hati kita beku, kalau hati kita keras, nggak nyampe. Yang bikin hati keras teh apa tadi? Lisannya nggak terjaga, matanya nggak terjaga. Mata itu ya sejuta makna Umi Ubi semuanya walaupun nggak berbicara. So, beda kan? Beda sama assalamualaikum. Mata nggak buat bicara, tapi kan ya Umi ya, teteh, assalamualaikum. Kata-katanya mas saya assalamualaikumnya, tapi kan nggak pakai hati, boro-boro atuh ya, gitu kan ya. Mata juga sama, nah matanya dijaga, gitu ya. Itu teh bikin hati kita tuh kalau nggak gitu hati itu keras Umi semuanya. Jadi kalau keras itu nggak mempan. Dapat ini sholat mah sholat ya sholat, tapi sholat hanya menggugurkan kewajiban aja nggak dapat ruhnya. Gitu ya, sholat, saum, gitu, angkat haji, angkat umroh, uih deui ka semula. Gitu ya, makanya itu teh ada ya orang-orang namanya orang-orang mukhlis itu bangkrut Umi semuanya. Jadi di akhirat itu, ini air ya, air ini teh kolbu kita. Kolbu dalam bahasa Al-Quran itu lebih ke jantung. Kalau bahasa kita kan hati itu kan liver ya. Tapi kalau dalam bahasa agama kolbu itu adalah jantung. Ini kolbu kita. Kolbu kita teh setiap hari di sini teh ada rasa sombong. Anaknya teh meni udah hafal ya 10 juz. Iya atuh udah di sekolah Islam gitu ya. Gitu tah. Atuh dah suami kamu Maya meni jabatannya teh meni cepat pisan naiknya teh diangkat senajan PNS. Nya atuh apanin rajin eta mah gitu ya. Gitu maksudnya teu emut kalau teu emut sombong. Berasa karena dia padahal bukan. Ada hasad sapalihna tos mesel sepeda listrik. Anak kita mah belum sepeda listrik gitunya. Terus ngayah doa atumi hoyong kitumi atumi. Ya nanti itu mah kengeng ngancuk sepeda oge nah gitunya. Astagfirullahalazim. Nah gitu ya. Kalau begitu terus ini teh akan ada noda bercak hitam. Bercak hitam terasa potos gitu. Mata tidak terjaga, sering nonton sinetron, sering ninggal gosip. Kade. Mata tidak terjaga, bercak hitam. Ya, hati-hati. Jalan seueur keneh ka mall, tibatan ka masjid. Gitu ya, kade hati-hati. Tangan
saya mah wios we halal haram mah engke we nu penting mah bapana nyandak gaji we ka bumi nah gitu. Hati-hati gitu ya. Ini teh bercak hitam semuanya Umi. Makin lama kalau nggak dibersihin makin lengket. Kapan bercak itu dikasih sama Allah? Saat kita tidur gitu ya. Jantan tiasa pas kita tidur pas bangun teh pami urang atos ngelakukeun maksiat, pami urang atos ngelakukeun kasalahan, eta teh tiasa berkurang amalan. Anu tadina rajin sunah, engke we lah sunah mah. Nu tadina rajin tahajud, jadi hoream ayeuna mah. Nu kawitna salembar jadi setengah, kawitna setengah, ujung-ujungna tengan saayat. Engke mah hilap we nembe alif lam mim atos heulai. Alif lam mim tos heulai. Sadaqallahul azim saya gitu. Yang penting mah saya mah baca dah sahur Pak Ustad ge nu penting mah baca cenah gitu ya. Gitu. Itu makin penuh Umi Ibu semuanya di sini. Makin keraknya. Itu makin keras hati kita. Di sini penuh. Selain dari penuh ada bocor. Pami urang isian ember bocor, kintan-kintan cairna penuh enggak. Nah, diisilah ini teh sama sholat, gitu ya, diisi hati kita teh. Di sini sama sholat, masuk kan, suka sholat ya, masuk ke sini, saum Senin Kamis. Kamu mah meni rajin puasa teh Senin Kamis. Nyaho ya tuh, gitu. Hati-hati. Kalau nggak ditanya kamu puasa atau enggak tuh ada hukumnya juga dalam Islam, dalam ilmu fikih itu harus kita bagaimana cara berbicara dengan orang. Termasuknya nanyain puasa atau enggak kalau sunnah. Sebaiknya tidak dilakukan, ya. Mun Senin teh kamu puasa tah itu sebaiknya jangan. Kayak itu bisa mempengaruhi amalan. Anu puasa nate, pami nggak jawab henteu jadi bohong. Pami nggak jawabnya, pami nggak jawabnya jantan sombong. Makanya itu ada ajarannya dalam Islam, gitu ya. Nah itu saking kerennya banget Islam sampai yang begitu aja diatur ya. Mohon karena mempengaruhi hati. Masuk sholat, masuk zakat, masuk sedekah, masuk haji, masuk umroh ke sini, tapi bocor. Ada airnya enggak? Selain airnya habis, hati kita makin keras. Nanti di yaumil akhir teh naroskeun ka Allah teh. Saya kan puasa ya Allah. Saya kan sholat. Iya, tapi sholat kamu pakai, lisan kamu ke mana? Mata kamu pakai ya Allah. Sering buka handphone, sering buka Quran. Abi mada Al-Qur'ana dina handphone setelah gitu ya. Gitu. Ya. Nah, makanya dari itu setiap saatnya kedah emot ke Allah. Jangan sampai nanti habis ya, Umi, Ibu semuanya. Mungkin tos capek-capek gitunya di dia orang teh ngampalkeun CF. Makanya dijaga lisan. Kalau kita penyakitnya perempuan mah lisan. Ya, lisan, hati, itu hati-hati. Aduh saya mah meni cepet bete, saya mah cepet kasinggung, gitu ya. Hati-hati, jangan overthinking. Aduh ya, bahasa sekarang mah overthinking. Sakedik teu diwaler, nanya sih gue teh meni teu naros ka abdi. Harus positif, gitu ya. Itu menentukan banget hati kita aslina. Serius, jadi kalau sholatnya bagus, semua itu akan bagus. Makanya salah satu minta doa ke Allah, minta dijaga, minta pertolongan. Karena yang bisa bikin kita kayak gitu tuh cuman Allah, bukan karena kita. Kita mah tiasana usaha, itu mah hanya bikin tuh hanya Allah. Gitu ya, sampai sekarang aja. Ya Allah, mohon saya teh pengen sholatnya bisa betul ya Allah. Saya teh pengen Al-Fatihah teh bisa betul ya Allah. Nanti sama Allah teh dibimbing, ketemu guru, ketemu temen, atau belajar di YouTube. Tapi kalau belajar harus ada gurunya ya, harus yang betul, jelas dari mana gitu ya. Jangan YouTube pas sekarang banyak
Banyak yang Islam teh banyak di luar mah rupi-rupi gitu. Nanti Al-Fatihah nanti dibimbing. Saya pengen bagus ya Allah, akhlak saya nanti dibimbing. Ketemu siapa nanti teh begitu. Jadi minta sama Allah. Nah mintanya harus pakai hati. Ya Allah, saya teh kehidupan bin kan masing-masing gaduh ya. Leres? Leres, rupi-rupi ujiana. Dan selama kita masih di dunia pasti ada ujian. Dan itu mah udah begitu, udah sunatullahnya begitu. Selama Allah belum wafatkan kita mah terus weh. Meni asa bertubi-tubi begini nah minta sama Allah. Karena yang bisa ngasih kuat, karena yang bisa ngasih sabar itu cuma Allah. Umi bunda, kalau saya keluarganya ada yang bukan muslim, kakek saya bukan muslim dari ibu. Jadi saya pribadi mah ngerasain makanya termasuk raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku rela ya Allah, aku rela Allah jadi Tuhanku. Sambil ngedoa kayak gitu, sambil kita makasih sama Allah, ya Allah nuhun abdi teh janten muslim. Karena kakek saya bukan muslim. Dan keluarga dari ibu masih ada yang bukan muslim ya, bahkan ortodok itunya gitu ya, sangat kental sekali gitu. Jadi hidayah Islam kan kita mah suka nggak kerasa ya. Da asa ibu bapak wasadiana gitu ya, asa potos keturunan gitu ya. Padahal itu teh hidayah terbesar. Jadi bangun tidur teh ya Allah alhamdulillah masih di pastian Yuswa. Alhamdulillah ya Allah saya teh muslim. Alhamdulillah ya kita mah bisa berdoa teh minta ke Allah. Banyak yang nggak bisa. Gitu ya alhamdulillah kita mah punya Allah. Jadi pami gaduh ujian teh langsung ka Allah nyungkeun petunjuk gitu ya. Siap? Siap. Kita baca Al-Fatihah ya, sekedap setaacan asar ya. Insyaallah sama-sama ya. Sama-sama nanti kita betulkan 1 atau 2 ayat ya. Sama dari Taus ya. Siap, hitungan ketiga kita mulai dari Taus sampai ayat ke-7 terakhir. Oke? Umi siap Umi? Siap. Alhamdulillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, Masya Allah, tabarakallah. Terus badai asar ya, Masya Allah Umi tekarawas. Insya Allah itu mungkin masjid ya di anggona tepan mungkin badai salajengna ngalayukeun azan. Tadi Insya Allah pangitan mudah-mudahan Allah pertemukan nanti bulan depan ya. Kita sama-sama belajar Al-Fatihah, oke? Oke, siap, semangat ya. Bagaimana cara bilang bagaimana cara bilang ain, au. Sanes nyeten kieu mah pami pendak teh apa kabar? Alhamdulillah gitunya. Alhamdulillah. Pami alhamdulillah artinya segala puji. Pami alhamdulillah nganggo kaha naha ageng artinya merusak, kehancuran. Benten pisannya. Benten hamam, nu perkantos uningan artinya hamam.
kantos pami angkat umroh atau napi haji dina panto-panto teh hamam. Artinya teh kamar mandi. Tapi bahasa Arab ada M-nya 2, hammam. Artinya apa? Kamar tamu, dapur, kan itu hammam kamar mandi. Kalau bahasa kita mah kan vina, tetap vina teh bakalan ngeliat ya, dan nggak ada artinya. Kalau bahasa Arab mah ada. Kalau hamam M-nya 1 itu artinya kamar mandi. Kalau hammam artinya burung merpati. Karenanya saat bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kada iya teh kayak iya, kada kudu iya. Gitu ya. Itu teh lepat artina gitu nya. Gitu ya. Ta'in kan bentan saya ta'in gitu ya. Mustaqim gitu ya. Insyaallah nya. Bismillah, mugi Allah pendakeun deui, mugi Allah berkahi kita, Masya Allah ya. Semoga umi-umi semua Allah golongkan jadi wanita terbaik, wanita solehah, Masya Allah tabarakallah, wanita calon-calon bidadari surga. Amin. Semoga yang sedang Allah berikan ujian, semoga segera Allah angkat. Allahumma ya Fatah, Allahumma ya Fatah, Allahumma ya Fatah, Allah berikan jalan keluar. Allahumma ya Razaqul Ghaniyul Hamid, yang sedang Allah uji dengan kekurangan, semoga Allah beri kecukupan, keberkahan, anak-anak yang soleh. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ya Allah jadikanlah anak-anak kami ahli Quran. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rumah tangga yang sakinah, jadikanlah ya Allah kami istri yang solehah, istri yang taat pada suami, ibu yang baik, ibu yang lembut ya Allah, ibu yang bisa membawa rumah tangga menjadi lebih baik, lebih sakinah, lebih mawadah, lebih warahmah ya Allah. Amin amin ya Allah ya alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten samudaya kalepatan umi ibu semua, bila aya lisan anu kirang berkenan mohon dihapunten, bila aya anu ilmu anu kirang maafan mohon untuk dihapunten ya. Mohon sapunten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira ka Ibu Ustadzah Safina anu parantos mapirian ilmu ka urang sadayana. Mudah-mudahan jenten ilmu anu mangfaat kanggo urang sadaya tiasa ngalarapkeun kanggo kahirupan sadi dinten, terutami urang sadaya jaga salat, nyebunya jaga urang sadaya lisan Bu. Margi sagarupi berasal dari lisan. Seluruh anggota badan kita yang paling dominan dengan dosa adalah lisan. Maka hati-hatilah dengan lisan. Mudah-mudahan orang sadaya tiasa ngamangpaatkeunana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aya ngaturkeun nuhun, mudah-mudahan ilmuna barokah, tiasa tepangde nya nya yen urang tiasa sasarangan di nararaga urang. Oh, mohon mangga. Orang foto-foto heula nya bonya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat sadayana urang tetep pangdi tiap Sabtu kasabara 2-nya. Tiap Sabtu ka-2 nya bonya insyaallah mudah-mudahan panjang yuswana. Ka-2, Sabtu ka-2 apa nya bonya aya teh? Sabtu ka-2 leres. Ka-2. Penginten sakitu wae Bu, urang tutup ku sami-sami ngoskeun hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.